Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, saya Asmaul Anissa, Guru MI Sunan Ampel, Ketitang Pajaran, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, kelas Akidah Akhlak 2 dengan nomor ujian 2021703337. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November tahun 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan materi menghindari akhlak tercela, kikir, dan kufur nikmat melalui kisah Sa'labah. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah sehat semuanya, sudah masuk ya. Sebelum pelajaran kita mulai, yuk kita awali dulu dengan membaca doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa liwalidayya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man biyadihi maqalidul khairi kullihi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah alaina fathan qariba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kalian sudah belajar semuanya semalam? Sudah. Sudah belajar. Hari ini sudah bawa buku semuanya? Sudah. Tunjukkan. Kasih gitu ya bukunya. Wah, sudah bawa semuanya? Bagus. Nah, sekarang kembali lagi. Coba kalau memang sudah belajar, Ibu mau tahu nih. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa sih? Kita belajar tentang apa kemarin? Sifat sabar dan sabar. Siapa tokoh yang jadi jadi contoh sifat sabar dan sabar? Bilal bin Rabah. Terus Bilal bin Rabah adalah contoh orang yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat kuat. Nah, coba siapa yang masih ingat apa sih artinya sabar itu? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Rela menerima sesuatu dengan ikhlas. Sabar itu rela menerima sesuatu dengan Ikhlas. Ada yang masih ingat yang lain? Ya? Mudah tidak
sabar itu tidak mudah marah, tidak mudah benci. Nah, itu adalah sabar. Terus kalau orang sudah sabar, kira-kira apa sih keuntungannya? Siapa yang tahu keuntungan orang yang sabar? Ya, mungkin Mendapat pahala. orang yang sabar pasti mendapatkan pahala. Siapa tahu keuntungan yang kedua? Ya, disukai Allah. Disukai Allah. Ada lagi? Ya, Disukai orang lain. Disukai orang lain. Ada lagi yang lain? Orang yang sabar dan tabah itu dijanjikan oleh Allah masuk surga. Nah, kalian sudah sabar apa belum? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, kita harus selalu belajar menjadi orang yang sabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang memiliki kesabaran seperti Bilal bin Rabah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menghindari sifat kikir dan kufur nikmat melalui kisah Sa'labah. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Nah, akan kita mulai dari yang pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui nanti kegiatan mengamati video tentang kisah Sa'labah, kalian bisa menjelaskan apa sih pengertian dari sifat kikir dan kufur nikmat dengan benar. Kemudian juga kalian bisa menguraikan gimana sih caranya agar terhindar dari sifat kikir dan kufur nikmat. Nah, melalui kegiatan mengamati video dan berdiskusi, nanti kita akan diskusi. Kalian nanti bisa menunjukkan hikmah menghindari sifat kikir dan kufur nikmat dengan tepat dan benar. Jadi hari ini kita akan belajar yang pertama, kita akan mengamati video. Lalu yang kedua kita akan melakukan seperti biasa tanya jawab. Dan yang ketiga kita akan melakukan diskusi serta presentasi. Seperti biasa, ketika diskusi nanti akan ada kelompok yang presentasi di depan. Dan seperti biasa juga Ibu Guru akan mengumumkan satu kelompok terbaik. Jadi silakan jadi kelompok yang aktif agar kalian menjadi kelompok yang terbaik. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Siap. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kalian sudah siap. Selanjutnya kita akan menyaksikan tayangan video. Sebelum video saya tayangkan, saya akan memberikan lembar kerja peserta didik pada kalian semua. Jadi nanti apa yang kalian amati nanti silahkan ditulis di lembar ini. Ada tempatnya masing-masing. Jangan lupa tuliskan nama kalian. Jangan lupa ya, menyimak sambil mencatat hal-hal yang penting. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Siap. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang dari Ansor bernama Sa'labah. Hidupnya berada dalam kemiskinan hingga suatu hari ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah,
Rasulullah, doakan aku agar Allah meridhoi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Wahai sahabat, sedikit yang kau syukuri lebih baik dari yang banyak, namun tak mampu. Bukankah kau memiliki suri tauladan dari Rasulullah? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku menginginkan bumi berubah menjadi emas dan perak, maka semua itu akan terjadi. Mendengar itu, Sa'labah pulang ke rumahnya. Namun tak berapa lama ia kembali datang dan berkata, Wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar memberiku harta yang melimpah. Demi zat yang mengutus dengan kebenaran, jika Allah memberiku harta yang melimpah, yang kuberikan hak orang-orang yang membutuhkan. akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan orang ini. Ya Allah, berilah Sa'labah harta yang melimpah. Waktu pun berlalu. Tak berselang lama dari doa itu, Sa'labah mulai memiliki satu kambing. Perlahan dari satu kambing itu semakin berkembang dan berkembang hingga ia menjadi juragan kambing di Madinah. Kota ini pun menjadi sesak dan tak mampu menampung ternak milik Sa'labah. Akhirnya Sa'labah mengembangkan ternaknya di sebuah lembah di luar kota Madinah. Kambingnya semakin banyak hingga ia semakin jauh dari kota Nabi ini. Pada akhirnya Sa'labah tak lagi ikut sholat berjamaah ataupun sholat Jumat di masjid karena sibuk mengurus binatang ternak miliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus seorang untuk mengambil hak zakat darinya. Namun sungguh keterlaluan, ternyata Sa'labah enggan memberi hak orang lain. Bahkan ia menghina orang yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelumnya Sa'labah telah berjanji untuk memberi hak orang-orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Sungguh celaka Sa'labah, sungguh celaka ia. Lalu turunlah ayat mengenai hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 75 dan 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahada Allah la'in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minasy shalihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Sudah selesai videonya. Alhamdulillah. Bagaimana, menarik apa tidak? Menarik. Coba dari video yang sudah kita tayangkan tadi, kira-kira ada yang ingin bertanya apa tidak? Tidak ada? Nah, kalau gitu Ibu Guru ini yang mau bertanya. Siapa tokoh yang dibahas dalam video tadi? Sa'labah. Kenapa sih Sa'labah ini kok dibahas di sini? Gimana Sa'labah itu? Awalnya dia adalah orang yang bagaimana? Miskin. Kemudian apa yang dia lakukan? Meminta kepada Nabi untuk meminta pada Nabi untuk mendoakan agar menjadi kaya. Terus dia juga berjanji kalau kaya dia akan rajin ibadah. Ternyata ketika sudah kaya apa yang terjadi? Bohong. Dia mengingkari janjinya. Malah dia meninggalkan ibadah-ibadah. Ibadah apa saja yang ditinggalkan? Sholat. Ini dari video yang sudah kita tayangkan tadi, siapa yang tahu
dan kufur nikmat itu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu apa artinya kikir dan kufur nikmat? Ya, Ica. Menggunakan harta dengan salah. Menggunakan harta dengan salah. Seharusnya harta itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Punya uang banyak itu untuk sedekah. Punya uang banyak untuk pergi ke Mekah, untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauhkan kita dari Allah, malah tak belum sholat, seperti yang terjadi pada Sa'labah ini. Nah itu ya. Ada lagi yang tahu apa artinya kufur nikmat? Ada yang tahu apa artinya kufur nikmat? Yang tahu, masa tidak tahu? Tadi sudah. Elok. Mengingkari pemberian Allah. Sa'labah sudah diberikan harta yang sangat banyak, tapi apa yang terjadi? Dia tidak yakin bahwa apa yang dia miliki itu adalah pemberian dari Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Ada lagi, apa sih artinya kufur nikmat itu? Saya Bu, Ya, tidak bersyukur. tidak berterima kasih atas pemberian Allah. Jadi tadi apa saja artinya kikir dan kufur nikmat? Yang pertama, apa Ica tadi? Menggunakan harta dengan salah, tidak dengan jalan yang benar. Lalu apa tadi Elo? Mengingkari pemberian Allah. Yang ketiga tadi apa? Fadil, tadi apa? Tidak bersyukur. Nah itu adalah arti dari kufur nikmat. Dari video tadi dan juga dari tanya jawab yang sudah kita lakukan, kira-kira ada yang mau bertanya atau tidak? Saya Bu. Oh ya Aziza. Sa'labah itu ingkar janji ya Bu. Sa'labah itu ingkar janji ya? Ingkar janji gak? Ingkar. Kira-kira siapa nih yang bisa menunjukkan di mana sih ingkar janjinya Sa'labah? Siapa? Oh iya Ikau. Pasti janjinya mau tambah rajin beribadah. Ternyata setelah kaya dia ingkar janji. Setelah kaya dia ingkar janji. Ingkar janjinya gimana? Tambah rajin ibadah apa bagaimana? Tidak rajin ibadah. Tidak rajin ibadah malah meninggalkan Sholat. dan juga meninggalkan sholat Jumat. Nah ini semoga kita semua dijauhkan dari sikap kikir dan kufur nikmat. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti Sa'labah, mau sodako eman, mau memberi kepada masjid eman. Padahal ketika kita mensodakokan harta kita, sebenarnya hakikatnya bukan harta kita berkurang, malah semakin bertambah banyak. Sampean pernah lihat nggak? Orang yang rajin sodako itu tambah miskin apa tambah kaya? Tambah kaya. Tambah kaya. Bahkan pendiri sekolahan kita itu dulunya adalah orang yang sangat suka sekali bersodako. Sampai beliau meninggal dunia, kalian juga menyaksikan kan kemarin ketika makam beliau di Pugar. Makamnya ada di samping pondok, di samping Langgar. Ketika di Pugar, ternyata sudah dimakamkan berpuluh-puluh tahun, jasad beliau masih utuh di dalam. Coba sekarang, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang kufur nikmat. Nah, ini adalah dalilnya. Coba kita baca bersama. Yuk, baca bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha in atana min wadli lanasaddaqanna wa lanakunanna
sekali. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Jadi sebagai anak muslim, kita harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh salabah tadi. Di antaranya yang pertama, kita harus menjaga mulut, telinga, mata, dan tangan serta hati kita agar selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyadari bahwa akhlak tercela itu akan menyakiti diri kita sendiri. Kalau kita punya akhlak tercela, kita nggak enak sendiri. Dan yang ketiga, menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat dari Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita ketahui ini bisa membuat kita menjadi orang yang terhindar dari sifat kikir dan kufur nikmat. Selanjutnya, yuk kita diskusi terlebih dahulu. Diskusi kita kali ini seperti biasa, Ibu Guru akan menggunakan model number head together. Jadi masing-masing dari kalian akan Ibu Guru beri nomor di kepala, sehingga nanti kalian nomor yang akan Ibu Guru panggil itulah nomor yang harus mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-teman kalian. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Yuk kita mulai terlebih dahulu ya untuk menentukan kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi berhitungnya 1, 2, 3, dan 4 saja. Angka selanjutnya berarti angka 1. Sudah siap? Siap. 2, 3, 4. Bagus. Elo. 5. 1 Elo. 1, 2, 3, 4. Bagus. Lagi 1, 2, 4. Jadi kelompok 1 dari Saida sampai ke Nafa. Silakan dipakai nomor kenalannya. Ya dipakai, sesuaikan dengan nomor yang kalian dapatkan. Kelompok yang kedua, Elo, Fatim, Nafa, dan Haikal. Dan kelompok yang ketiga, Nafidah. Ayo dipakai nomornya. Sudah dapat nomor kepala? Sudah dapat nomor semuanya? Sudah. Sekarang silakan kalian merapat dengan teman sekelompok kalian. Ayo segera. Ya, segera silakan. Sudah? Berkelompok, berkumpul. Nah, kalau sudah, sekarang coba lihat di media yang sudah kalian dapatkan. Namun sebelumnya, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekarang silakan dilihat di ayo berdiskusi dan diskusikan apa yang ada di sana. Catatkan hal yang penting. Catatkan jawabannya hasil diskusi kalian di kolom yang sudah Ibu Guru berikan. Nanti nomor yang akan Ibu Guru panggil dialah yang akan maju ke depan. Sudah siap? Siap. Ayo kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Silakan mulai berdiskusi.
Rajin ibadah. Siapa yang mau bertanya pada Irfan? Tepuk tangan untuk Irfan. Silakan duduk. Kelompok kedua dengan nomor 3, silakan maju. Tepuk tangan untuk Haikal. Ya, Haikal. Silakan dibaca. Bagaimana sikap sahabat setelah menjadi kaya raya? Kikir dan kufur nikmat. Kikir dan kufur nikmat. Sudah? Ada yang mau bertanya kan Haikal? Enggak. Ada yang mau bertanya? Enggak. Ya. Haikal. Apa kikir itu? Pelit. Pelit. Sudah. Ada lagi? Belum. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Tepuk tangan untuk Haikal. Silakan kembali. Dan nomor 3 yang terakhir dari kelompok 1. Silakan maju. Beda. Ya, kerja. Bagaimana sikap sahabat terhadap orang yang mengatakannya? Menolak dengan cara tidak baik dan tidak mau berzakat. Tidak mau berzakat. Ada yang mau ditanyakan pada Ica? Tidak ada. Oh ya sudah. Kita beri tepuk tangan untuk Ica. Tempatnya nih. Siapa yang tahu caranya untuk menghindari sifat kikir dan kufur nikmat? Cara menghindari sifat kikir dan kufur nikmat tadi apa saja? 1. Selalu rajin beribadah. Bagus. Ada lagi? Rajin berzakat, pintar. Biar hati kita terlatih untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Gitu ya? Lagi yang ketiga. Ya, siapa yang bisa? Gimana caranya biar kita tidak kikir dan kufur nikmat? Lagi? Tidak sombong. Tidak boleh menyombongkan diri. Nah, saya sudah siap menjadi orang yang dermawan serta rajin bersedekah? Sudah siap menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur? Sudah. Jadi kita harus menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur. Nah, untuk diskusi kali ini kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang paling aktif, yaitu kelompok yang tadi mau bertanya di depan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan maju ke depan. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 3? Ya, maju. Silakan dibuka LKPD yang sudah Ibu Guru berikan. Jawab rubrik yang ada di halaman 5. Dijawab dengan cara memberikan tanda centang untuk yang sesuai dengan kalian. Sudah ketemu? Sudah. Coba dari nomor 1, apakah kamu sudah mengerjakan sholat 5 waktu? Sudah. Sering? Kadang-kadang atau tidak pernah? Jujur. Kita pernah sholat. Nomor 2, apa ini? Membantu teman yang membutuhkan. Sering? Kadang-kadang atau tidak pernah? Sering. Yuk langsung. Nomor 3, bersikap rendah hati terhadap kemampuan yang dimiliki. Wah, aku pintar tapi gak boleh sombong. Apakah kamu sudah pintar? Ya harus begitu. Yang keempat, bersyukur atas nikmat yang telah diterima. Sudah bersyukur? Oh, kadang-kadang masih sering mengeluh. Wah, aku saya kepingin ini. Yang kelima, bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Sudah apa belum? Aku sering, alhamdulillah. Dodek ini ada orang miskin bu, kaya semuanya ya.
Sudah selesai? Oke, setelah ini pulangnya. Dapat semangat. Sekarang saatnya kita menyimpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari sejak tadi sampai sekarang. Yuk, siapa yang tahu apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang tahu kita sudah belajar apa saja? Yuk, kita simpulkan. Tapi Allah murka terhadap orang yang kufur nikmat. itu Allah murka terhadap orang yang kufur nikmat. Yang bagus. Yang kedua, siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Saya Bu, Ya, apaan? kufur nikmat itu menggunakan harta dengan cara salah. Kufur nikmat itu menggunakan harta dengan cara yang salah. Kalau dengan cara yang benar berarti tidak kufur nikmat ya? Ya. Terus kesimpulan yang ketiga siapa? Ya, Fahmi. Salah itu? Salabah itu mengingkari pemberian Allah. Salabah itu contoh orang yang mengingkari pemberian Allah ya. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Saya punya salabah itu contoh orang yang Salabah adalah contoh orang yang bertobat. Bagus sekali, subhanallah. Kalian sudah mengikuti pelajaran ini dengan sangat baik. Ada lagi yang tahu kita sudah belajar apa hari ini? Sahrul, kita belajar apa hari ini, Sahrul? Dari tadi itu kita belajar apa nih? Tentang salabah. Ya. Kita sudah belajar kalau salabah itu punya sifat apa? Saidah. Kikir dan kufur nikmat. Bagus. Apa sih kikir itu, Haikal? Pelit. Kalau kufur nikmat, kebalikannya kufur nikmat apa sih, Elok? Syukur nikmat. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, anak-anak di LKPD yang sudah Ibu Guru berikan itu ada tugas yang harus kalian kerjakan, tugas uraian halaman 4 kalau tidak salah. Nah, itu silakan kalian kerjakan di rumah untuk belajar. Oh iya, insya Allah pertemuan mendatang kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester. Nah, ujian. Penilaiannya nanti materinya yang akan keluar adalah mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5 ini sampai pada bab salabah. Silakan kalian pelajari. Mudah-mudahan nanti kalian mendapatkan nilai yang baik ya, mendapatkan nilai yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian tadi kita sudah belajar tentang kikir dan juga belajar cara menghindari kufur nikmat. Harus sering-sering bersedekah dan tidak boleh kufur nikmat. Jadi harus selalu bersyukur tentang nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya. Sudah? Ada pertanyaan dari sini? Tidak ada. Semoga kita menjadi orang yang benar-benar terhindar dari sifat kufur serta kikir. Amin ya rabbal alamin. Dari sini Bu Guru cukupkan sekian. Jangan lupa belajar, karena belajar akan membuat kalian menjadi orang yang tahu banyak hal, dan belajar juga akan membuat kalian tahu apa yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Juga jangan lupa berdoa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dari sini kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama.